Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramanda dari kelas SI 7R. NIM saya 18220551. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya dari mata kuliah Tata Kelola TI yang berjudul COSO. Pengertian COSO. COSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Sebenarnya COSO itu ada kaitannya dengan FCPA. Tujuannya sama saja untuk melawan fraud dan korupsi yang marak di Amerika tahun 70-an. COSO adalah sebuah komisi yang bertujuan untuk melakukan riset mengenai fraud dalam pelaporan keuangan atau fraudulent on financial reporting dan membuat rekomendasi yang terkait dengannya untuk perusahaan publik, auditor independen, SIC, dan institusi pendidikan. Struktur pengendalian COSO. Struktur pengendalian internal COSO. Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Komponen pengendalian COSO antara lain meliputi yang pertama, 1. Lingkungan pengendalian tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang kedua, penilaian risiko tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang ketiga, aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Sejarah perkembangan COSO. Dunia bisnis di Amerika sempat terguncang dengan adanya kasus Enron yang terkuat pada akhir tahun 2001. Rekayasa keuangan dan malpraktik akuntansi tersebut juga diikuti oleh kasus-kasus sejenis seperti WorldCom, Merck, dan lainnya. Salah satu faktor penting yang menjadi penyebabnya menurut William C. Powers, dekan Law School and University of Texas, adalah kelemahan sistem pengendalian intern dalam memitigasi risiko. Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat dalam Kongresnya pada tanggal 23 Januari tahun 2000 mengesahkan sebuah undang-undang perlindungan bagi investor secara singkat yang disebut Sarbanes-Oxley Act 2002 atau SOA. Undang-undang ini merupakan reformasi pengaturan corporate governance terbesar setelah Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act 1934. SOA menjadi sangat penting karena sifatnya mengikat sebagai hukum positif. Melalui kewajiban yang mengikat tersebut, perhatian berbagai organisasi bisnis terhadap pengendalian intern, manajemen risiko, dan good governance berangsur meningkat atau Deloitte tahun 2003. Meningkatnya perhatian terhadap pengendalian intern, manajemen risiko, dan good governance tersebut juga direspon oleh the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO dengan menertibkan Enterprise Rights Management atau IRM Integrated Framework pada bulan September tahun 2004.
Sejarah perkembangan COSO. COSO atau COSO Enterprise Risk Management atau COSO ERM adalah suatu kerangka kerja untuk membantu perusahaan dan dalam memperhitungkan risiko yang mereka sedang hadapi. Hal ini juga merupakan alat penting untuk memahami dan meningkatkan kontrol internal atau SOA. Enterprise Risk Management sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya. Diterapkan dalam pengaturan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko hingga berada dalam risiko yang dapat diterima untuk memberikan keyakinan yang memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan entitas. Poin-poin penting yang mendukung definisi kerangka kerja COSO ERM ini antara lain: pertama, ERM adalah proses. Yang kedua, proses ERM diimplementasikan oleh orang-orang di perusahaan. Yang ketiga, ERM diterapkan melalui pengaturan strategi di perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, konsep risk of appetite harus dipertimbangkan. Yang kelima, ERM menyediakan jaminan yang wajar atau realistis dalam pencapaian tujuan. Yang keenam, ERM dirancang untuk membantu mencapai tujuan. Penggunaan COSO. Pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan COSO adalah Dewan Komisaris, Manajemen, dan pihak-pihak yang lain mendukung pencapaian tujuan organisasi. Manajemen bertanggung jawab atas penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem pengendalian intern. COSO mengasumsikan bahwa entitas telah mendapatkan sendiri dari tujuan aktivitas operasinya. Namun COSO mengidentifikasi 3 tujuan utama dari entitas, yaitu yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, laporan keuangan yang andal. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. COSO IRM terdiri dari 8 komponen. COSO IRM terdiri dari 8 komponen yang saling terkait. Kedelapan komponen ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan, baik tujuan strategis, operasional, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Komponen-komponen tersebut adalah: yang pertama, lingkungan internal atau internal environment. Yang kedua, penentuan tujuan atau objective setting. Yang ketiga adalah identifikasi kejadian atau event identification. Yang keempat, penilaian risiko atau risk assessment. Yang kelima, respons risiko atau risk response. Yang keenam, kegiatan pengendalian atau control activities. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi atau information dan communication. Yang kedelapan, pengawasan atau monitoring. Tujuan pada setiap komponen COSO adalah: yang pertama, 1. Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, dalam penaksiran risiko untuk mencapai tujuan, yaitu membantu suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Yang keempat, perlunya mengakses informasi dari dalam dan luar, mengembangkan strategi yang potensial dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas. Sedangkan komunikasi berfokus kepada menyampaikan permasalahan, pengendalian intern, dan mengumpulkan
informasi dan mengumpulkan informasi pesaing. Yang kelima, pemantauan menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengelola, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan. Fokus utama COSO adalah, yang pertama, fokus penggunaan utama adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas internal kontrol adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem efektif dan efisien serta laporan keuangan yang handal. Yang keempat, komponen yang dituju dalam pengendalian atas lingkungan manajemen risiko, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditunjukkan kepada manajemen. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.